Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Miladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah secara khusus kita akan mengkaji bersama tafsir Al-Quran dengan tema terkait taubat yang secara khusus Allah Ta'ala firmankan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Nah, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio, ada Gurunda dan ayahanda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Udah sarapan ya Pak Kiai? Alhamdulillah, udah minum kopi. Minum kopi, jadi seger hari ini insya Allah. Seger, jadi insya Allah. Semangat dalam berbagi ilmu ya Pak Kiai hari ini ya. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti teknisnya akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, pembahasan kita hari ini adalah soal taubat. Nah, sering kali ya kita itu membaca dalam Quran bahwa Allah itu selalu menyuruh kita untuk selalu memperbaiki diri. Nah, salah satu implementasi memperbaiki diri ini kan adalah taubat ya. Nah, sebenarnya hakikat mungkin kita beberapa kali sempat bahas, tapi kita perlu lagi merecall lagi gitu. Mengapa taubat itu senantiasa harus kita lakukan? Banyak mungkin orang yang masih berpandangan bahwa taubat kan ya udah pada mereka yang berdosa dong, yang mereka yang ahli maksiat. Orang yang baik-baik aja, hidupnya lurus-lurus aja, nggak bergelimang dosa, masa iya sih masih perlu taubat? Bagaimana kemudian menyikapi pendapat seperti ini? Tafadhol Pak Kiai. Ya, baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, Mbak Mila, taubat itu secara bahasa tabayatubu itu maknanya raja'a. Maknanya kembali. Jadi arruju'u amma kana mazmuman ila ma huwa mahmud. Kembali dari sesuatu yang jelek menuju kepada yang baik. Itu namanya taubat. Oleh karena itu, taubat itu ada kelasnya. Sekurang-kurangnya pembagian taubat itu menjadi 3 bagian. 3 bagian, oke. Nah, kalau orang itu melakukan kesalahan, kemudian dia kembali ke pintu Tuhan, dasarnya ada kesalahan yang dia lakukan, timbul kesadaran, mohon ampunan Tuhan, maka dia disebut dengan man yatub, orang yang bertaubat. Ya, taubat. Nah, sementara yang kita bicarakan kedua ini adalah yang disebut dengan inabah. Inabah itu orang yang bertaubat bukan karena dia melakukan kesalahan, tetapi dia memahami taubat itu adalah nurullah, cahaya Tuhan. Sehingga karena Tuhan mengajarkan untuk selalu bertobat, maka dia kerjakan bertobat. Walaupun tidak melakukan dosa. Nah, itu yang di dalam Al-Quran dikatakan bahwa nuruhum yas'a baina aidihim. Cahaya Allah di hadapan mereka itu ada di sekelilingnya. Bahkan digambarkan doanya itu sendiri juga, Rabbana atmim alaina nurona. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya yang ada untuk kami ini. Nah, itu maknanya taubat. Ya, jadi nur yang dimaksud di sini adalah maknanya taubat menurut ulama tafsir. Nah, dengan demikian ketika dia melakukan pentaubatan itu bukan karena memang ada kesalahan yang dia lakukan, tetapi memang dia disuruh dan dia melakukan. Hanya orang yang punya cahaya yang bisa membelah kegelapan malam. Jangan berharap kita bisa jalan lancar di tengah gulitanya malam kalau kita tidak ada penerang. Nah, orang yang mempunyai nur, yang punya cahaya itu yang bisa melihat ke depan. Nah, itu yang kedua. Dan ini yang menjadi bahasan kita. Nah, yang ketiga itu ya aubah disebutnya. Nah, aubah ini adalah taubatnya para solihin. Taubatnya para solihin. Ya, para solihin yang dia melakukan taubat itu untuk menyebut-nyebut, untuk mendekatkan diri. Jadi banyak menyebut-nyebut.
Karena memang man ahabbas syai'a kathura dzikruhu. Orang kalau mencintai sesuatu atau mencintai seseorang kathura dzikruhu, dia senang memperbanyak menyebut-nyebut nama itu. Nah, waktu dia kalimatnya kalimat taubat, umpamanya kalimat itu astaghfirullahalazim. Tetapi bukan karena dia berdosa. Karena dia senang itu menyebut nama itu. Ya. Dan inilah level yang ketiga. Ya, jadi pembahasan kita ini nomor 2 dengan nomor yang 3. Okay. Ya. Nah, kalau itu tadi ya, kalau kita bicara konsep bertaubat kepada orang yang melakukan dosa dan maksiat itu mah sudah seharusnya ya, sudah wajib. Itu wajib mandatori itu sebenarnya. Yeah. Tapi bagaimana kita membiasakan diri untuk senantiasa bertobat sebagai bentuk itu tadi inayah dan juga aubah tadi ya Pak Kiai. Yeah. Nah itu kan juga nggak bisa ujuk-ujuk kita bisa langsung lompat ya kan, membiasakan diri untuk bisa langsung misalnya aubah gitu Pak Kiai. Memang harus memang dipupuk pelan-pelan, harus dilatih terus menerus. Ya, jadi ketika kita sudah mentobati semua yang salah, terus kita lakukan itu tadi, bahkan yang dimaksud nurullah itu di situ, Mbak Mila, kalau orang sulit rezekinya, rezekinya sulit itu, banyakin saja istighfar. Oh iya. Maka orang kalau dengar, lu dosa lu banyak amat gitu, kok istighfar terus? Bukan. Dia mengucapkan itu bukan karena dia berdosa. Karena ada masalah yang dia sangat membutuhkan dan dia perlu bantuan Tuhan. Ternyata bantuan Tuhan itu dengan mengucapkan kalimat taubat. Astaghfirullahaladzim. Baca dia 1.000, 3.000, 7.000 sampai 10.000 itu dalam amalan-amalan torikot di dalam mazhab sufi itu sebenarnya bukan pada level pendosa, tetapi adalah cara pendekatan untuk memenuhi kekurangan yang ada. Jadi kalau orang, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya, itu orang awam. Jadi orang yang mengerti dia gak usah menyebutkan keperluannya, dia tidak usah menyebut kata rezeki, tetapi dia beristighfar, memohon ampun, maka sesungguhnya di dalam itu sudah ada ya makna untuk memenuhi kekurangannya. Allah udah tahu apa yang dia ucapkan itu. Oke, jadi lafal atau yang kita mungkin anggap sebagai bagian dari taubat sebenarnya itu juga bagian dari sebenarnya cara kita meminta sama Allah supaya Allah tuh juga bisa mengabulkan permintaan kita ya Pak Kiai? Iya betul, dan itu caranya tidak vulgar. Karena tidak menyebutkan. Jadi misalnya Pak Kiai, saya pengen sesuatu, pengen punya hajat nih, atau kita pengen punya hajat sesuatu, kita terbersit dalam hati, tapi kita perbanyak dengan misalnya memang wasilah kita dengan istighfar gitu. Itu juga bisa dilakukan ya sebagai salah satu cara. Bisa, umpamanya kita punya hajat. Hajat, aduh pengen ini Allah. Keperluannya gitu. Besok, keperluan anak, keperluan suami untuk mengembangkan usaha. Sholat aja 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, maka dia istighfar terus. 70 kali istighfar atau 100 kali yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi, apakah Nabi pelaku dosa? Bukan. Nah, dengan cara yang semacam itu, maka besok sebelum matahari terbit, maka sudah ada tamu yang datang ke rumah untuk menyelesaikan masalah yang kita butuhkan. Masya Allah. Tapi itu harus yakin juga kan Pak Kiai? Harus yakin. Maksudnya kalau kita udah astagfirullah misalnya ya, zikirnya pakai istighfar gitu, tapi di dalam hati masa sih cuma dengan istighfar aja Allah ngasih nih jawaban gitu. Nah, berarti nggak yakin. Oh, berarti nggak yakin. Berat itu bisa jadi. Fadu'ullaha wa antum muqinun. Mintalah kepada Allah. Yang kedua wa antum muqinun, kamu posisinya yakin. Mintanya udah benar, tapi masa iya sih? Nggak bisa. Itu nggak bisa. Jadi harus yakin dulu. Itu tadi baru ya. Mintanya tepat. Didukung oleh keyakinan. Insya Allah. Karena nggak mungkin, nggak ada yang tidak mungkin sih ya sebenarnya Pak Kiai. Kan urusannya besok. Sampai terbit matahari ternyata nggak ada yang datang. Iya, gimana dong? Ya, ternyata tidak datang. Maka orang yang menagihnya yang akan menunda kedatangan. Oh, oke. Dia akan mengatakan hari ini maaf ya saya nggak bisa. Nanti mungkin minggu depan saya gitu. Nah, dalam waktu seminggu itu tadi Allah akan memenuhinya. Dia karena dia beristighfar terus. Iya loh. Jadi
banyak sebenarnya. Jadi maksudnya keutamaan istighfar itu juga nanti bisa kita bahas sih sebenarnya Pak Kiai ya. Tidak hanya sebagai bagian dari bentuk taubat saja, tapi juga membuka pintu-pintu rezeki yang lain ya Pak Kiai. Nanti insya Allah kita bahas di segmen berikutnya. Kita sudah dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Taubat bukan hanya untuk ahli maksiat. Pak Kiai seperti biasa di segmen kedua ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nuryadi dari Kemanggisan, Jakarta Barat. Bagaimana Nabi mengajarkan cara bertobat? Apalagi manusia yang hidup di kota besar banyak ujiannya, banyak godaannya, sehingga kembali ia tergoda untuk maksiat. Yang kedua, kalau taubat itu adalah untuk ahli maksiat, maka apakah orang-orang ahli ibadah wajib bertaubat? Mohon pencerahannya Pak Kiai, mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, ini pertanyaan menarik dari Mas Ahmad Nuryadi di Jakarta Barat. Pertanyaannya ada dua, saya bacakan. Yang pertama adalah bagaimana sebenarnya cara taubat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Hidup di kota besar banyak ujiannya, khawatirnya kalau sudah mulai lurus nanti karena lihat kanan kiri jadi ikut akhirnya ke bawah maksiat lagi. Seperti apa kemudian cara bertobat yang baik yang diajarkan Rasulullah. Dan kalau misalnya taubat itu wajib hukumnya buat ahli maksiat, apakah ahli ibadah itu juga sifatnya juga wajib juga untuk senantiasa harus bertobat? Tafadhol Pak Kiai. Baik, kalau kita lihat dari dua pertanyaan, pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan level awal, pertanyaan kedua adalah level kelas 2. Iya. Jadi orang yang pada alam awam ini, ya pelaku dosa, idza aznaba dzamban falyusalli rak'atain. Apabila seseorang itu melakukan dosa, maka hendaknya dia sholat 2 rakaat. Sumayastaghfirillah, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Ini adalah taubatnya pelaku dosa. Tetapi pertanyaan yang kedua, apakah orang ahli ibadah itu harus bertaubat? Wajib. Tetap wajib. Berdasarkan itu tadi, tetapi bukan dari perbuatan dosa. Dalam rangka memahamkan bahwa dirinya agar tidak kegelapan di tengah jalan. Begini Mbak Mila, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi untuk bisa memaknakan yang kedua ini. Doa Nabi itu mengatakan, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku itu nur. Ya, wa fi sam'i nura, pada pendengaranku itu tadi nur, wa fi basori nur, di dalam mataku ini juga ada cahaya, wa an yamini wa an shimali wa an amama wa min tahti, semuanya Nabi minta di depan di belakang minta cahaya. Wa ja'alni nura, dan jadikanlah keseluruhan tubuhku itu pada akhirnya nur. Nah, Allah itu nurus samawati wal ar. Allah itulah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Kalau kita ingin mendekati cahaya, maka kita harus merubah yang fisik menjadi nur. Karena fisik, materi tidak akan bisa menyatu dengan nur kecuali dia merubah potensinya menjadi sesama, sejenis. Pada saat dia sudah membersihkan matanya, telinganya, tangannya, tubuhnya, makanannya, darahnya, sumsumnya, sudah zahirnya masih materi, tetapi sebenarnya dia sudah merubah menjadi nur. Pada saat dia sudah menjadi nur, maka dia bisa bersama Tuhan. Ini yang dikatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang taubat. Maknanya merubah hakikat kemanusiaannya menjadi nur. Nah, pada saat itu dia bisa dekat dengan Tuhan. Mana mungkin kita bisa berdekatan dengan malaikat kalau kita itu bukan malaikat. Iya. Nah, maka kalau potensi kitanya yang kita robah, maka kita bisa sama. Oke.
Jadi hakikatnya adalah bukan pada fokusnya itu tadi orang yang tidak melakukan maksiat bukan pada kesalahannya, tapi karena kita ingin mendekatkan supaya kita dapat nurnya Allah itu tadi ya, supaya kita dekat sama Allah, supaya kita bisa mendapat itu tadi keberkahan hikmah itu dari Allah ya Pak Kiai ya. Ya, makanya yang kedua itu levelnya tidak disebut Tidak dengan disebutkan. taubat, tetapi disebutnya inabah. Inabah. Jadi mudah-mudahan iya sih. Dan itu tadi refleksinya adalah yang kita bisa implementasikan sehari-hari adalah merutinkan misalnya membaca istighfar Ya. gitu ya. Istighfar juga macam-macam ya Pak Kiai, bisa Boleh pilih yang mana saja, ya. mana yang suka gitu, mana yang mau paling gitu. menyentuh sama dia. Oh oke, yang paling menyentuh ya. Paling menyentuh, karena orang kalau tersentuh hatinya, dia suka mengulang-ulang kalimat itu tadi. Seperti umpamanya Sayyidul Istighfar, kenapa disebut Sayyidul Istighfar? Menurut takaran Nabi itu, siapapun akan tersentuh nuraninya. Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, ya yang telah menciptakan, ya Engkau lah yang telah menciptakan aku ini gitu. Orang kalau udah menyatakan diri bahwa Tuhan yang menciptakan dirinya, ada sebuah pengakuan sebenarnya. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku ini hambamu. Aku ingin ya terikat dan janji dan semampu mungkin untuk memenuhi janji. Jadi itu panglimanya istighfar sih ya Pak Kiai ya. Dia nyentuh. Makanya kalau dianjurkan ya para pemirsa, Bapak Ibu sekalian, Sayyidul Istighfar itu kita hafal membacanya, tapi lebih bagus juga kita ngerti itu pada redaksi itu maknanya apa, sehingga kita mengucapkannya itu ya dengan zahiran wa batinan membaca itu. Jadi bisa merasuk ya ke dalam. Ya. Pak Kiai, saya pernah mendengar salah satu juga keutamaan juga membaca istighfar ya, atau mengamalkan istighfar itu adalah itu tadi bisa memperbanyak harta dan anak-anak. Mohon maaf kalau nanti misalnya ada yang salah, mohon dikoreksi. Bisa kemudian memperbanyak ya itu tadi membuka pintu rezeki yang banyak, bisa kemudian memperbanyak anak-anak lah bahasanya gitu, menurunkan hujan. Memang seperti itu ya Pak Kiai ya. Itu salah satu kalau nggak salah di Quran juga ya disebutkan Ya, seperti jadi itu. betapa bisa kita memaknakan itu bahwa istighfar itu maknanya tidak melulu maknanya meminta ampunan karena dia berdosa. Apa yang Mbak Mila katakan itu memang benar bahwa ya al istighfar ya yaftahur babar rizki, bahwa istighfar itu bisa membuka pintu rezeki. Bisa menghilangkan hazan, hamma wal hazan. Orang lagi susah, lagi menderita, tertekan. Kalau dia baca istighfar terus, itu bisa terlepas hatinya. Dari jerat-jerat yang selama ini, itu bagian dari jerat kemanusiaan. Itu kalau melepaskannya itu, mana mungkin kita membelah hati kita, kemudian membersihkan yang ada itu. Dengan kita mengucapkan istighfar, itu bisa terbuka. Bahkan dia bisa menjadikan makhraj. Makhraj itu jalan keluar yang dia sebenarnya awalnya itu nggak duga gitu. Oke. Jadi kalau udah mentok gitu, aku harus gimana nih Pak Kiai, udah ada misalnya semua nggak bisa kemana-mana, udah masalah tuh datang silih berganti, udah nggak bisa ngapain, istighfar aja gitu ya. Istighfar. Bahkan nih Mbak Mila, ini waktunya mepet sekali. Kita akan berhadapan yang memang kita nggak mampu. Sudah diem aja. Baca saja istighfar. Walaupun di depan kita banyak orang, terus istighfar itu. Maka nanti ada makhraj, ada jalan keluar yang Allah berikan petunjuk dengan caranya Tuhan. Dengan cara yang tidak disangka-sangka gitu ya Pak Kiai. Jadi luar biasa. Nah waktunya itu berarti anytime ya Pak Kiai? Kapanpun sebisa mungkin perbanyak. Kapanpun, dimanapun. Dimanapun, oke. Ya. Sambil berangkat kerja gitu misalnya di jalan. Jadi sebenarnya nggak ada, kalau kayak gitu kan kita nggak bisa matok berapa banyak. Jadi udah sebanyak apapun yang keluar dari mulut kita ya Pak Kiai ya. Dan tidak akan koslet. Tidak akan koslet. Tidak koslet. Berbeda dengan bacaan amalan-amalan pengen ini, pengen itu. Maka dia ditentukan bacanya jumlah sekian-sekian. Tapi orang istighfar semakin banyak semakin bagus. Semakin lembut hatinya. Semakin dekat dengan Tuhannya. Semakin bercahaya. Itu banyak sekali keuntungan yang orang istighfar. Masya Allah, menarik sekali. Makanya memahamkannya jangan menganggap karena dia berdosa. Jangan. Jadi
istighfar itu jangan pas kita, ya kalau kita lagi melakukan dosa ya itu udah pasti, tapi jangan dalam kondisi biasa-biasa saja, dalam kondisi kita tidak sedang melakukan dosa, itu justru harus kita perbanyak sebenarnya, karena ada banyak keutamaan tadi ya Pak Kiai. Iya. Oke. Baik Pak Kiai, kita harus jeda dulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Taubat bukan hanya untuk ahli maksiat. Pak Kiai, kalau kita menukil dari Quran Surat At-Tahrim ayat 8, saya bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau tobat yang sebenar-benarnya atau semurni-murninya. Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan masukkan ke dalam jannah yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kalau kita kemudian berusaha untuk mengelaborasi secara lebih jauh terkait taubatan nasuha, itu kan artinya ya tobat yang sebenar-benarnya, yang kemudian kita tidak mengulanginya lagi. Tapi bagaimana kalau misalnya karena satu kondisi seorang itu harus terjebak lagi, bergelimang lagi dengan dosa yang sama, apakah yang sebelumnya berarti sudah pasti bukan tobatan nasuha Pak Kiai? Begini buat sebuah analoginya. Kalau orang itu melakukan sholat, apakah sholat itu tanha anil fahsya'il munkar, pasti dia tidak melakukan dosa? Bisa jadi memang kalau sholatnya terus dilakukan, sholatnya itu bisa jadi tameng. Nah, ada hadis yang menjelaskan bahwa iza ahabballahu abdan la yadurruhu dzambun. Bila Allah mencintai seseorang, dia tidak bisa dimudaratkan oleh dosa. Coba ya. Allah kalau menyintai Mbak Mila, Mbak Mila tidak bisa diperdaya oleh satu perbuatan dosa. Jadi terjaga gitu ya misalnya. Terjaga. Nah, oleh karena itu ketika dia istighfar itu adalah meminta cahaya, meminta kedekatan, memupuk cinta karena berulang-ulang menyebutnya itu tadi, maka secara otomatis cinta yang diletakkan kepada seseorang hambanya itu nggak ada gairah untuk melakukan kesalahan. Jadi kalau seandainya seseorang itu melakukan kesalahan, ingatlah pada saat itu dia tidak dalam cinta Tuhan. Dia jangankan dalam cinta Tuhan, sama Tuhannya aja dia lupa pada saat dia melakukan itu tadi. Nah, oleh karena itu ketika seseorang itu taubatan nasuha itu dapat diterima walau yaf'alu alfamarrat, meskipun dia melakukannya beribu-ribu kali. Apabila dia sudah memenuhi kriteria syarat dan rukunnya, substansinya sudah terpenuhi, bisa jadi terbentuk dia jatuh lagi ke kubangan yang sama, dia bertobat lagi, dia jatuh ke kubangan yang sama, itu bisa jadi terjadi. Jadi maknanya kalau taubatan nasuha kemudian dia tidak melakukan lagi, bukan. Makanya disuruhnya bertobatnya terus-menerus. Sehingga jatuh nanti Allah memberikan cinta sama dia. Nah, cintanya Allah itu yang menjaganya. Dia nggak mau, tubuhnya nggak mau melakukan kesalahan. Jadi memang harus dibiasakan. Tapi sebenarnya itu manusia secara fitrah sudah memiliki sense ya Pak Kiai. Artinya sinyal ya. Kalau kita tuh lagi, salah nih. Kan ada sebenarnya di sudut hati itu kan pasti ada nggak nyaman atau apa. Sebenarnya itu sebenarnya cahaya juga ya dari Allah ya. Salah loh kamu ini. Gitu, itu yang disebut dengan ilham. Jadi ilham itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dia akan hidup sensor ya daripada ilham itu manakala dia melakukannya itu. Hidup aja sensornya itu. Dia beritahu ini salah gitu. Walaupun dia terus melakukannya karena dia lupa, karena tidak ada cinta. Tapi ketika sensor salah itu hidup dan dia mengerti bahwa ini sebenarnya perbuatan salah, kalau ada cinta maka dia nggak meneruskan. Dan orang yang melakukan kemudian berhenti karena dia ingin cintanya itu, ingin cintanya sama Allah itu tidak terputus,
itu pahalanya lebih besar ketimbang orang yang berjihad fisabilillah. Lebih besar loh ya itu dari Lebih besar. jihad. Masya Allah. Dia terkondisi Karena memang dia untuk satu perbuatan dosa, tetapi karena Dia tahan ada kecintaan untuk itu, dia paksa, dia tahan itu untuk tidak dia melukai hatinya Tuhan, kalau mau dibahasakan seperti itu. Sama orang yang berperang di medan perang lebih besar orang yang semacam itu. Itu mengapa dalam kisah orang yang tertutup di dalam goa, salah satu dari 3 orang yang bermunajat, dia mengatakan, ya Allah, dulu aku mencintai putri pamanku. Dia sebenarnya tidak mau kepadaku. Tapi karena dia membutuhkan materi dan aku punya, maka aku memberi keinginannya asal dia mau memberikan dirinya. Pada saat uang diterima, pada saat dia sudah menyerahkan dirinya, dan dia pada saat itu dia ingat Tuhan, dia tidak mau melakukan, tanpa diambil lagi uangnya, batu yang sebesar rumah itu bisa bergeser. Nah, itu mengapa dikatakan dia menjaga kecintaan kepada Allah itu bisa lebih besar daripada orang yang jihad fisabilillah. Karena itu tadi ya, dia harus menekan ego dari diri dia sendiri. Dia tahan, dia sadar bahwa ini Allah yang melihat, ini Allah yang akan kasih reward gitu. Jadi dia betul-betul tahan itu karena atas dasar cinta. Jadi rewardnya luar biasa lebih besar daripada jihad. Lebih besar ketimbang orang yang memanggul senjata itu. Masya Allah. Padahal kan hebat banget. Iya, kan kita bayangannya tuh orang tuh kalau udah jihad ya kan, udah pasti semua pahala yang luar biasa kan. Tapi ternyata kita bisa mendapatkan pahala yang jauh lebih besar dari itu kalau kita bisa melakukan itu yang jihad, lain, gitu. Tapi berjihad terhadap diri sendiri itu jauh lebih besar. Masya Allah, itu sebuah closing yang sangat powerful Pak Kiai, luar biasa. Tapi kita harus berpisah karena waktu juga terbatas. Mudah-mudahan nanti bisa kita bahas lagi dahsyatnya mungkin istighfar atau sayyidul istighfar supaya kita bisa paham betul dan kita bisa implementasi ya Pak Kiai ya di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai atas ilmunya. Sehat-sehat selalu pemirsa. Amin. Tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian kali ini membawa manfaat, kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk setia menuntut ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Miladia Rahma dan juga Kiai Haji Harisaka undur diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.